رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقوى رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم. Baik anak-anak ibu, kegiatan kita selanjutnya adalah tausiah yang pada pagi hari ini disampaikan oleh Ibu Mas Nawati Harapan SAG. Kepada Ibu kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok yang jawab nggak semangat? Kenapa? Udah capek ya? Puasa? Udah bosan? Sebenarnya nak semalam saya sudah ngomong sama Pak Jainul. Mana Pak Jainul? Saya udah bilang sama Pak Jainul, Pak Jainul kayaknya anak-anak udah pada bosan, udah pada capek. Bagaimana besok kalau seandainya saya ngomong di depan nggak didengarkan sama anak-anak? Bagus, nggak usah ada tausiah ya. Lalu Pak Jainul bilang, kayaknya Bu, anak-anak sekarang sudah makin semangat. Kenapa Pak? Ini kan puasa sudah hari yang kesekian. Sudah berapa hari puasa kita? 20? Tinggal berapa hari lagi? Berarti katanya anak-anak sudah makin semangat. Karena sudah di ujung-ujung. Sudah terbayang. Apa yang terbayang? Kalau hari raya, apa yang membuat Ananda bahagia? THR. Pantes, betul juga kata Pak Jainul. Semangat hari ini nampaknya anak-anak. Kemudian yang saya tanya yang kedua, gimana Pak kalau seandainya mereka nggak mau mendengarkan apa yang saya sampaikan? Apa kata Pak Jainul? Ibu, kalau seandainya mereka nggak mau mendengarkan apa yang Ibu sampaikan, ya udah nggak apa-apa, pokoknya Ibu sampaikan aja. Nanti pahala mereka pindah sama Ibu. Mau pahalanya pindah? Pahala anak-anak semua pindah sama Ibu dan si Riko. Mau nggak? Mau nggak? Kalau nggak mau, berarti menerima apa yang kami sampaikan dari depan ini. Diterima enggak? Kalau begitu bisa mingkem enggak? Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu. Pada kesempatan pagi ini ya kami berdua di depan. Saya ditemani Ananda kami Riko Apandi dari kelas 7I. Udah bisa tenang kan? Bisa?
Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Kita masih berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kasih sayang. Maka dari itu, pada bulan ini mari kita memperbaiki hubungan kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada teman, saudara, famili, dan terlebih-lebih kepada orang tua. Anak-anak kami tadi berangkat dari rumah, pamit gak sama orang tua? Ngomong apa sama orang tua? Tujuannya ke sekolah mau ngapain? Tidak berbohong kan? Ini puasa loh. Kalau berbohong, hilang pahala puasa. Baik, hubungan kepada orang tua harus menjadi prioritas utama setelah hubungan kepada Allah. Kita sebagai anak harus sayang kepada orang tua, kemudian cinta kepada orang tua melebihi cinta kepada yang lain. Jangan konak-konak dan cinta-cinta, tapi tak cinta mau sama orang tua. Mari kita dengarkan syair berikut yang disampaikan atau dibawa oleh Ananda Riko. Silakan. Mari kita sejenak mengingat kasih ibu bapa yang tiada terkira. Mari kita sejenak Ayo boleh diikuti. mengingat kasih ibu bapa Yang mengasuh kita, walaupun dirinya letih serta penat, namun di wajahnya tetap bergembira. Coba bayangkan kasih ibu bapa yang mengasuh kita petang dan pagi, hanya disayangkan tanganlah yang lupa setelah dewasa tak terkenang lagi. Wahai yang muda, janganlah lupa taatlah kepada dua ibu bapa. Baik, orang tua. Nauzubillah, jangan sampai ada siswa kami yang seperti dilakukan.
pada kesempatan pagi ini sebenarnya Ibu mau cerita saja. Iya. Mau dengar cerita? Kalau begitu nggak ada lagi yang bicara. Ada sebuah kisah. Kisah seorang pemuda yang hidup di zaman Rasul. Namanya, ada yang tahu? Namanya Uwais Al-Qarni. Pernah dengar kisah itu? Pernah? Pernah? Uwais Al-Qarni tinggal di Yaman bersama ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan buta pula. Uwais sejak kecil memiliki penyakit sopa, yaitu penyakit bintik-bintik putih di seluruh tubuh. Hidup dalam kemiskinan. Tapi Uwais walaupun hidup dalam kemiskinan tetap taat dan patuh kepada orang tuanya. Uwais seorang anak yatim, ayahnya sudah lama meninggal. Dia tidak pernah membantah apa yang diperintahkan ibunya. Sampai-sampai pada suatu hari ibunya memanggil Uwais. Uwais, anakku, kemari sebentar, kata si ibu. Iya ibu, ada apa gerangan, kata Uwais. Anakku, sepertinya waktu ibu sudah tidak akan lama lagi. Sebelum ajal ibu datang, ada satu keinginan ibu. Apa itu ibu? Saya ingin menunaikan ibadah haji. Uwais terdiam. Bagaimana saya membawa ibu menunaikan ibadah haji dalam hati? Sementara berangkat haji yang perlu biaya, perlu kendaraan. Orang-orang pada masa itu berangkat haji dengan mengendarai unta. Sementara Uwais jangankan seekor unta, makan saja pun susah. Tapi Uwais tidak mau mengecewakan ibunya. Ia pun berpikir, bagaimana caranya saya membawa ibu saya untuk menunaikan ibadah haji. Sambil termenung ia berpikir, kemudian muncullah idenya untuk memelihara seekor domba. Kemudian, dengar ya, nanti ada kuisnya. Kemudian ia pun bergegas pergi membeli seekor anak domba. Karena uangnya cukup hanya untuk membeli seekor anak domba. Kemudian domba itu ia pelihara, ia
Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian domba ini semakin besar dan Uwais pun semakin kuat hingga akhirnya domba tersebut beratnya sampai 100 kilo. Selama ini orang-orang mengatakan bahwa si Uwais itu sudah gila, karena setiap hari kerjanya menggendong domba, terus naik bukit, turun bukit. Tapi pada akhirnya orang-orang baru tahu. 8 bulan kemudian tibalah masa ibadah haji. Uwais pun sudah kekar, sudah kuat. Orang-orang berangkat haji naik unta. Uwais berangkat haji dengan menggendong ibunya sambil berjalan kaki. Demi keinginan ibunya rela melakukan menggendong ibunya berangkat menunaikan ibadah haji. Sampai di Mekah, tawaf juga tetap menggendong ibunya. Dan pada akhirnya mereka berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, kata Uwais, ampunilah dosa ibu. Lalu dijawab ibu, bagaimana dengan dosamu nak? Kata si ibu. Ibu, keberkahan ibu itulah surgaku, kata Uwais. Allah mendengar percakapan ibu dan anak. Seketika itu penyakit Uwais sembuh. Tinggallah bintik putih di telapak tangan kanan Uwais. Pendek ceritanya, kita nggak usah lama-lama ya, ini kayaknya udah mulai gelisah. Pendek ceritanya, pulang haji jalan kaki juga. Sepulangnya dari haji, Uwais pun menyampaikan keinginannya yang selama ini terpendam dalam hatinya. Dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad Rasulullah. Lalu ia utarakan niatnya kepada ibunya. Si ibu pun menyetujui apa permintaan anaknya dengan syarat nanti setelah bertemu dengan Rasul cepat-cepat pulang ya nak, kata si ibu. Singkat cerita, berangkatlah Uwais dari Yaman ke kota Madinah untuk menjumpai Rasul. Sampai di Madinah, sampailah ke tempat tinggal atau ke rumah Rasul. Dia ketok pintu, assalamualaikum. Keluarlah dari dalam seorang perempuan yang ternyata istri Rasulullah. Siapa namanya? Kemudian Uwais bertanya, boleh saya bertemu dengan Rasul? Jawab Fatimah. Siapa? Siapa namanya ibu? Nama istri Rasulullah? Siti. Aisyah. Yang ditemui Uwais Siti Aisyah. Maka apa katanya?
sampai Rasul pulang. Tapi kalau saya tunggu, bagaimana dengan ibu? Ibu tadi bilang sama saya supaya cepat-cepat pulang. Akhirnya keinginan Uwais untuk bertemu dengan Rasul, ia tinggalkan. Ia lebih memilih pulang untuk menemui ibunya kembali. Inilah kisah seorang anak yang taat dan patuh kepada ibunya. Sehingga dengan ketaatan Uwais kepada ibunya, maka Uwais dikenal di langit walaupun dia tidak begitu dikenal di bumi. Sampai akhirnya Uwais meninggal dunia. Orang pada heran, kok banyak kali yang mengurus fardu kifayah Uwais. Berkat ketaatannya tadi kepada ibunya, Allah turunkan penghuni langit untuk mengurus fardu kifayah Uwais. Ini anak-anak ada